Kalau Anda disuruh milih, Anda pilih mana? Suami kaya tapi pelit atau suami miskin tapi dermawan? Miskin, dermawan. Nah, miskin dermawan, dermawan ki ya apa nih gitu loh. Bohong gitu, nggak mungkin. Nah, miskin dermawan, ada tamu masuk, saya miskin mbak tapi dermawan. Sok atuh oman ngapusi. Bohong itu. Angel itu. Pasti orang-orang itu milihnya apa? Kaya dan dermawan. Yang dipilih ini pasti yang tidak ada. Padahal pertanyaannya, kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan. Sama halnya dulu ketika kiai saya bertanya begini, Miftah, kalau kamu besok cari istri, pilih yang mana? Cantik tidak solehah, apa jelek tapi solehah? Waktu itu saya jawab, karena pilihannya cuma dua itu, saya jawab cantik walaupun belum solehah. Kiai saya tanya, alasan kamu apa? Jawaban saya sederhana kok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Oh, tapi kalau istri saya solehah, jelek rupanya, jelek wajahnya, mohon maaf Kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Mau wedok saya ini dilawan. Nah, ya kan? Wong wedok saya ini aneh kok, gitu loh. Hidup sambungan, alis keroan, untu bekelan, sandal yo jinjitan, utang yo ketok gede yo mergo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang gaweane ngapusi lah cangkemmu yuyu sing ngapusi ki awakmu ki lho tak kandhani. Kenapa itu kemudian saya tanyakan? Begini Mbak, hidup itu berdasarkan kenyataan bukan berdasarkan keinginan. Saya meyakini walaupun situasi pandemi seperti hari ini gara-gara corona, kamu masih bisa bekerja di tempat seperti ini. Kalau kemudian untuk mencukupi kebutuhanmu sehari-hari, saya yakin cukup. Nggak cukup itu kenapa? Karena yang kamu turuti bukan kenyataan tapi keinginan. Jadi sing dibayangke iki sing dhuwur-dhuwur banget gitu. Maka dulu saya pernah survei, kenapa orang itu kerja jadi LC umpamanya, jadi pemandu karaoke, kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Karena kan tugas kalian cuma satu kan, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Saya kemarin bilang kok sama Koho, Liku itu punya karaoke keluarga. Bukan karaoke keluarga Gus, iya karaoke keluarga berantakan. Coba kamu kerja di sini, berapapun itu pasti ada gaji. Yang kemudian menjadi persoalan adalah keinginan kamu itu lebih dominan daripada kenyataannya. Kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari cukup kok gitu. Maka disitulah di saat seperti ini harus mengedepankan syukur, jangan mengedepankan sambat. Sekarang kan jelas lockdown. Kamu tahu lockdown itu apa? Lockdown, otaknya ngelok, pendapatan down. Kalau di Jakarta malah PSBB. Nah, PSBB ini banyak terjadi di room karaoke. PSBB, perasaan sing bien-bien. Perasaan sing bien-bien. Ujian ini tidak akan lama. Saya sering mengatakan apa? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita itu yang terlalu lemah. Makanya kemudian apa? Bertahun-tahun kita bekerja, baru 4 bulan dikasih corona oleh Tuhan kita sambat. Pertanyaan saya, kamu kemarin kerja bertahun-tahun uangnya di mana? Ini baru 4 bulan loh. Bertahun-tahun kamu kerja, kemudian oleh Allah diuji dengan corona yang baru 4 bulan. Yang terjadi apa? Kita sambat. Kita sambat. Saya kemarin di Jakarta itu masuk ke stasiun TV, ketemu sama teman-teman artis. Jadi di samping kantor kamar sebelah saya itu ada banyak artis itu nangis-nangis. Saya tanya sama kawan saya ini, manajer saya di Jakarta, itu kenapa mereka nangis? Gimana nggak nangis Gus? Sudah kadung kredit apartemen, sinetronnya tidak diperpanjang. Ini bagi saya apa? Kesalahannya itu di manajemen. Lah, saya berharap kawan-kawan di Liquid ini cobalah belajar manajemen. Kan begini kok, saya itu melihat anak-anak ya yang kerja di kafe itu atau di karaoke, itu kan latar belakangnya macam-macam B. Ada yang bener-bener latar belakangnya satu, berangkat ke sini
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, baik orang tuanya maupun keluarganya di rumah, pengen menyekolahkan anak, pengen membahagiakan orang tua, ini banyak. Yang kedua, alkoholik. Artinya alkoholik apa? Memang punya basic senengannya minum. Daripada beli, yaudah jadi LC sekalian. Toh minum nggak perlu beli. Nah, yang biasanya paling awet kerja di dunia malam itu yang kedua ini. Kalau punya jiwa alkoholik, daripada saya beli minum, mendingan saya kerja sekalian di liquid. Toh saya ada tamu, ngerom, saya nggak perlu beli minum. Tapi kadang-kadang yang nggak habis saya pikir apa? Begitu waktunya off, harusnya istirahat di rumah, perutnya sekali-kali sok kosong dari alkohol, kadang-kadang yang kamu lakukan apa? Malah nyeluk kancane mendem dewe ning kos-kosan. Goblok itu loh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya rambutnya dicat biasanya. Dan kadang-kadang nggak logis ya. Di liquid minumnya branded gitu loh. Karena dapat dari tamu, minumnya minuman yang punya nama lah. Begitu neng omah ya Allah, neng liquid ngombene Civas. Wow. Neng omah ya Civas, ciu plastikan. Ya Allah itu. Kere banget tapi. Neng liquid ngombene Jack Daniel, Black Label, Red Label. Begitu neng kos-kosan, oplosan gitu loh. Dan yang lebih parah lagi apa? Off justru tidak digunakan untuk istirahat, tapi malah dugem di kafe tetangga. Wong yono kok iki. Udah goblok banget aku gitu. Harusnya apa? Begitu kamu itu kerja off sehari saja kan dimaksimalkan. Yang punya anak kan di sini banyak lah. Teman-teman yang kerja di sini sudah punya anak, kelasnya yo BPJS lah. Budget pas barisan para janda sosialita. Wah, itu kan. Kan banyak janda di sini. Santai aja Ndok kalau kamu janda. Saya bilang, santri saya bilang, "Abah saya malu, kenapa istri saya janda?" Oh, goblok. Kalau kamu punya istri janda, banggalah. Kenapa? Minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis, tapi rasa janda. Nah. Mbak janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin cinta keduamu akan menghadirkan surga. Iya. Jelas kok, janda semakin di depan. Kenapa? Lah duda. Duda kere sopo sing gelem. Jadi manajemennya ini loh. Yang ketiga biasanya apa? Saya dulu nemu di teras. Saya tanya, kamu kenapa jadi LC, Ndok? Saya itu mahasiswi, Gus. Terus saya sudah tidak bisa membiayai kuliah saya lagi. Terus gimana? Ya, saya bekerja supaya saya dapat kuliah supaya saya dapat uang bisa kuliah lagi. Tujuannya itu rata-rata bagus kok kerja di sini. Tapi kemudian yang terjadi apa? Begitu dapat duit, lupa dengan tujuan awal. Mbak-mbaknya yang dapat duit, yang tadi berangkat ke liquid, bekerja untuk membahagiakan orang tua di rumah. Begitu dapat uang, lupa dengan keluarganya di rumah. Ini banyak. Yang tadinya niat kerja di sini supaya apa? Supaya bisa melanjutkan kuliah. Begitu dapat uang, lupa dengan kuliahnya. Sudah terlena. Gitu loh. Lah, kalau selama ini kalian bertanya-tanya, salah satu tujuan pengajian saya di kafe dan klub malam itu apa? Untuk mengingatkan niat awal kalian ketika masuk kerja. Ketika kerja di sini, yang paling sering menjadi kambing hitam itu siapa? Setan sama iblis. Ketika dapat uang, uangnya habis. Kalian dengan santainya ngomong apa? Yo maklum Gus, uang setan dimakan iblis. Yang ada itu bukan uang setan dimakan iblis, tapi kalian yang pegang uang lah yang kayak setan, yang kayak iblis. Betul nggak? Lah dua-dua itu guayane itu. Maka kan kita di sini, kalau bahagia ya biasa-biasa saja, kalau susah ya biasa-biasa saja untuk itu. Kalau senang ya standar-standar saja itu. Kalau lagi susah ya biasa-biasa saja itu. Kita itu kalau punya uang, guayane ya Allah, jangan ngomongannya dhuwure ra umum. Lah kalau lagi punya uang itu wis ngemol. Status di WA apa? Ngemol dhisik ndak edian. Jan. Guayane itu. Kok senggol kancane dik ngamuk. Piro regane cangkemmu tak tukune kene. Itu kalau lagi punya uang. Begitu nggak punya uang, ya Allah, raine kaya kotak infak tak kandhani. Itu berarti apa? Ada manajemen yang salah. Manajemen yang salah.